Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang bisa mengurangi keimanan, keislaman dan tauhid seorang hamba, dan kita masih membahas perkara yang bisa mengurangi tauhid tersebut adalah kebid'ahan, al-bid'ah. Dan kembali kita ulangi, tegaskan bahwa makna bid'ah itu ada dua, yaitu makna secara bahasa, kemudian yang kedua adalah makna secara syar'i. Makna secara bahasa bukanlah makna yang diinginkan secara syar'i. Demikian pula sebaliknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya semua bid'ah itu adalah kesesatan, seluruh bid'ah itu adalah kesesatan, maka yang dimaksudkan di sini adalah bid'ah secara syar'i. Bid'ah secara bahasa maksudnya adalah apa saja, makna dari bid'ah secara bahasa adalah apa saja yang diadakan baru tanpa ada contoh sebelumnya. Maka itu bersifat umum, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Kemudian definisi atau makna dari bid'ah secara syar'i, dan inilah yang diinginkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya fa inna kulla bid'atin dhalalah, sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Maka kesesatan dari bid'ah tersebut adalah ketika bid'ah itu bermakna secara syar'i, yaitu segala sesuatu yang dimulai atau diadakan baru dalam urusan agama ini, namun tidak ada dalil satupun tentang pensyariatannya. Kita ulangi, bid'ah secara syar'i ya apa saja, baik itu perkataan maupun keyakinan, perbuatan atau tindakan meninggalkan sesuatu yang dinyatakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada dalil satupun yang menunjukkan tentang pensyariatannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini definisi bid'ah secara syar'i, dan inilah pembahasan kita. Dan kita akan menyebutkan macam-macam bid'ah, contoh-contoh bid'ah
Dan yang kita sebutkan di antara bid'ah-bid'ah yang begitu banyak adalah 3 di antara bid'ah yang paling berbahaya dari kebid'ahan yang bersifat amal. Dan karena ini adalah bid'ah yang paling banyak terjadi, namun dia tidak sampai kepada derajat syirik akbar. Akan tetapi ya, apabila dilakukan hal tersebut dan bermudah-mudah dengannya, maka dikhawatirkan bisa terjatuh ke dalam syirik akbar tersebut. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, kita akan sebutkan bid'ah yang pertama. Bid'ah yang pertama yang ini merupakan bid'ah yang paling berbahaya di antara bid'ah-bid'ah yang bersifat amal, yang tidak sampai kepada derajat syirik akbar. Yaitu yang pertama adalah at-tawassulul bid'i, yaitu tawassul yang bid'ah. Tawassul yang bid'ah. Baik, kita akan memahami terlebih dahulu makna dari tawassul. Tawassul secara bahasa, jadi kita akan sebutkan di sini makna tawassul secara bahasa maupun secara istilah syar'i, ya. Tawassul secara bahasa maknanya adalah at-taqarrubu ila syai'i bisyai'i, yaitu mendekat kepada sesuatu dengan sesuatu. Di antaranya adalah seseorang yang mendekatkan dirinya kepada orang lain dengan perbuatan tertentu atau dengan hadiah tertentu agar dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah, inilah makna dari tawassul secara bahasa, yaitu mendekatkan, ya, mendekatkan diri kepada sesuatu dengan sesuatu, mendekatkan, ya, mendekatkan diri kepada sesuatu dengan sesuatu. Demikian, ini makna secara bahasa. Baik, tawassul secara istilah syar'i, maka ini juga memiliki 2 definisi. Yang pertama adalah definisi secara umum, kemudian yang kedua adalah definisi secara syar'i, secara khusus. Yang kedua-duanya ini adalah definisi secara istilah syar'i. Baik, definisi tawassul secara umum adalah at-taqarrubu ila Allah Ta'ala bi fi'lil ma'murati wa tarkil muharramat. Definisi secara umum tawassul itu, ya, adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa saja yang diperintahkan dan menjauhi, meninggalkan apa saja yang diharamkan. Demikian. Inilah definisi dari tawassul secara umum. Tawassul secara umum, yaitu definisi tawassul secara syar'i yang bersifat umum. Kemudian kita akan menyebutkan definisi syar'i secara khusus untuk istilah tawassul ini. Definisi yang khusus, ya, yang ini terkait dengan permasalahan doa, yaitu an yadhkura ad-da'i fi du'aihi ma yarju an yakuna sababan fi qabuli du'aihi aw an yatluba min 'abdin salihin an yad'u lahu. Definisi tawassul secara khusus yang ini ada kaitannya dengan doa adalah orang yang berdoa tersebut menyebutkan di dalam doanya sesuatu yang diharapkan untuk menjadi sebab di dalam terkabulnya doanya. Ya, kita ulangi definisi secara khusus untuk tawassul yang secara syar'i, ya. Definisinya adalah definisi yang berkaitan dengan doa, yaitu seorang yang berdoa menyebutkan di dalam doanya sesuatu yang diharapkan itu menjadi sebab di dalam terkabul doanya, di dalam makbul doanya, demikian. Atau dia meminta, ya, kepada seorang hamba yang saleh agar berdoa untuk dirinya, demikian. Inilah yang disebut dengan tawassul, ya, tawassul secara khusus, ya, tawassul
makna khusus dari tawassul yang bersifat syar'i, ya, yaitu orang yang berdoa dia menyebutkan di dalam doanya sesuatu yang diharapkan menjadi sebab terkabul doanya, atau dia meminta kepada seorang hamba yang saleh agar berdoa atau mendoakan kebaikan untuknya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, tawassul ini ada dua macamnya. Tawassul ada dua macamnya. Kalau tadi baru berbicara tentang ya definisi. Nah, sekarang kita akan membahas tawassul ini dari sisi ya jenis dan macamnya. Ya, pembahagian dari tawassul tersebut. Tawassul terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah at-tawassulul masyru'u. Tawassul yang disyariatkan. Yang kemudian yang kedua adalah at-tawassulu al-mamnu'u, yaitu tawassul yang dia mamnu', yang terlarang. Tawassul al-mamnu' yang dia terlarang atau ya diharamkan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tawassul yang bersifat masyru'. Ya, tawassul yang bersifat masyru'. Tawassul yang bersifat masyru' ini banyak sekali macamnya, ya. Barangkali kita akan menyebutkan secara global. Nah, di antaranya adalah ya tawassul dengan menyebutkan atau tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tawassul ya bertawassul mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kita katakan tadi makna tawassul ini adalah makna secara khusus, yaitu terkait dengan masalah doa, ya, terkait dengan masalah doa, yaitu orang yang berdoa menyebutkan di dalam doanya sesuatu yang diharapkan dia menjadi sebab terkabul doanya. Nah, yang pertama ini tawassul yang disyariatkan, maka contoh atau jenisnya adalah bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disyariatkan. Ini disyariatkan. Ya. Maksud bertawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa yang itu merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam doa tersebut. Kita ulangi, ya. Tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya di dalam doa adalah berdoa yang itu merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah yang itu merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang ini ada hubungannya dengan permintaannya, dengan doanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Nah, di antara keindahan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah tersebut itu mengandung sifat-sifatnya yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan dari berbagai sisinya. Nah, jadi Allah perintahkan dalam ayat ini untuk berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya tersebut, yaitu menyebutkan nama dan sifat tersebut. Ya. Berdoa dengan ya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya seseorang berdoa dengan ungkapan seperti ini, Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna an taghfirli. Ya, dia katakan demikian, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan nama-namamu yang maha indah agar engkau mengampuni aku. Atau dia menyebutkan ya nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa tersebut menyebutkan ya nama Allah Subhanahu wa taala tersebut secara khusus dari nama-nama yang ada yang sesuai dengan apa yang dia minta.
Seperti contohnya dia sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ya Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Dia katakan Allahumma ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, irhamni, sayangilah aku. Demikian. Ya. Atau dia katakan seperti ini, Allahumma inni as'aluka bi annaka antar rahmanur rahim antarhamani. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya bahwasanya engkau adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar engkau ya merahmati aku. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Atau bisa juga ya seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan ya atau dengan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti dia katakan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi sifatikal ulya antarzuqani rizqan halala. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan sifat-sifatmu yang maha tinggi agar engkau memberikan rezeki kepadaku dengan rezeki yang halal. Atau dia sebutkan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang sesuai dengan permintaannya, seperti dia katakan Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Nah, seperti itu. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul 'afwa, engkau mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Demikian. Atau contohnya dia katakan Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin innaka qawiyyun aziz. Ya Allah, tolonglah kami ya atas kaum yang kafir, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Ya. Seperti juga dikatakan Allahumma bi'izzatika, Allahumma bi'izzatika, Allahumma biqudratika, Allahumma biquwwatika unsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya dengan kekuatanmu, dengan keperkasaanmu, dengan ya kemahamampuanmu, ya dengan kekuatanmu, maka tolonglah kami atas kaum yang kafir. Demikian, seperti itu. Nah, ini adalah contoh pertama atau jenis pertama dari tawassul yang disyariatkan, yaitu bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah, secara khusus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam doa tersebut. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk tawassul yang disyariatkan ya adalah menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala sekaligus ya berselawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal doa. Ya, di awal doa. Berdasarkan sebuah riwayat yang sahih dari Fadalah bin Ubaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar seseorang berdoa dalam salatnya namun dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak berselawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasul mengatakan ajjala hada, orang ini terlalu terburu-buru, yaitu dia berdoa langsung minta kepada permohonannya, ya, menyebutkan permohonannya tanpa menyanjung Allah terlebih dahulu, tanpa memuji Allah dan tanpa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, summa da'ahu, kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, faqala lahu, lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wasana'i alaihi summa liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa liyada'u bima syaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian salat, ya,
maaf. Idza shalla ahadukum, shalla makna di sini adalah ya idza da'a, ya. Shalla maknanya adalah doa di sini karena secara bahasa salat itu maknanya doa. Ya. Idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian itu berdoa, falyabda bi tahmidillahi wa sana'i alaihi, maka hendaklah dia memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Summa liyusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hendaklah dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa liyad'u bima syaa, kemudian hendaklah dia berdoa dengan apa saja yang dia kehendaki. Demikian. Kemudian ya, berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendengar seseorang yang dia berdoa, lalu dia memuji, mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ud'u tujab, ya, wasal tu'ta, demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah, engkau akan dikabulkan. Ya, dan mintalah engkau akan diberi. Demikian, ya, seperti itu. Lihat ya, ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ya, memuji Allah, menyanjung Allah ya di awal doa, begitu juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal doa, ya, maka ini merupakan adab dalam doa dan ini terhitung merupakan bentuk tawassul yang disyariatkan. Tawassul yang disyariatkan, yaitu ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa kepada Allah, ya, menyebutkan dalam doanya sesuatu yang diharapkan bisa terkabul doanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga di antara bentuk memuji Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ya mengungkapkan kalimat tauhid seperti la ilaha illallah, ya. Bahkan ini merupakan sanjungan dan pujian yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Nabi Yunus pernah bertawassul. Nabi Yunus alaihissalam, beliau pernah bertawassul dengan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, ketika beliau berada di perut ikan, ya. Kemudian beliau berselawat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ya Nabi Yunus itu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan la ilaha illallah itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, seperti itu ya. Ini menunjukkan ya ini adalah tawassul yang disyariatkan dengan menyebutkan kalimat tauhid, dan itu merupakan bentuk menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, boleh juga setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut dia mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti seseorang yang dia bertawassul, berdoa ya dengan mengungkapkan demikian, la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ighfirli. Contohnya seperti itu ya. La ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ighfirli. Ya Allah, ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali ya Engkau, ya Allah. Ya, berilah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ampunilah aku. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga boleh diantaranya dengan tawassul menyebutkan ya surah Al-Fatihah, ya. Karena di penggalan awal dari surah Al-Fatihah tersebut, ya, atau di ayat-ayat awal di pertengahan yang pertama itu terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya itu mengandung doa. Ya, yaitu ungkapan ya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki yaumiddin, ya, penguasa hari pembalasan. Demikian. Baru Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami mohon pertolongan. Nah, setelah itu baru doa.
ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Demikian. Nah, surah Al-Fatihah itu mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di bahagian ayat-ayat pertama, ayat-ayat yang pertama itu, pertengahan yang pertama, kemudian pertengahan yang berikutnya ini mengandung doa. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, tawassul yang disyariatkan adalah contohnya atau bentuknya adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu di dalam surah Ali Imran ayat 194. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu. Demikian, seperti itu, ya. Nah, ini menunjukkan Allah mengajarkan kepada kita sampai doa seperti ini disebutkan di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pelajaran dan sebagai contoh yang bisa kita teladani, yaitu bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, di antaranya contohnya adalah seseorang yang berdoa mengucapkan ungkapan berikut ini, Allahumma innaka wa'atta man da'aka bil ijabati fastajib du'ai. Allahumma innaka wa'atta man da'aka bil ijabati fastajib du'ai. Ya Allah, sesungguhnya Engkau berjanji kepada orang yang berdoa kepadamu untuk mengabulkannya, maka kabulkanlah doaku. Nah, seperti itu. Tentunya setelah menyebutkan atau setelah itu dia menyebutkan doanya. Nah, seperti itu, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya, contoh berikutnya atau bentuk berikutnya dari tawassul yang disyariatkan adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Seperti seseorang yang berdoa mengatakan seperti ini, Allahumma ya man nasarta Muhammadan yauma badrin unsurna 'alal qaumil kafirin. Nah, contohnya begitu. Ya Allah, zat yang Engkau telah menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Badar, maka tolonglah kami untuk menaklukkan kaum-kaum yang kafir. Allahumma ya man nasarta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yauma badrin unsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, wahai zat yang Engkau telah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar, tolonglah kami untuk menaklukkan kaum yang kafir. Nah, seperti itu. Ini boleh seperti itu, ya. Ini jadi tawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah hatinya atau ibadah perbuatannya atau ibadah perkataannya atau ibadah yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 109. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna. Sesungguhnya ada sekelompok dari hamba-hambaku yang mereka mengatakan, wahai Rabb kami, amanna, kami beriman, faghfir lana, maka ampunilah kami, warhamna, dan sayangilah kami. Demikian. Nah, ini menunjukkan tawassul kepada Allah, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa,
itu dengan menyebutkan ibadah apa saja, baik itu ibadah hati, ibadah ya perbuatan, perkataan, demikian. Nah, di sini adalah ibadah hati, yaitu iman. Rabbana aman, wahai Rabb kami, amanna, kami telah beriman. Faghfir lana, ampunilah kami, warhamna, ya, dan sayangilah kami, demikian. Begitu juga sebagaimana yang terdapat dalam kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Tatkala mereka berteduh dalam gua, lalu tiba-tiba Allah takdirkan ada batu yang besar meluncur dari arah atas, ya, menuju pintu gua dan menutup pintu gua tersebut, ya. Lalu salah seorang di antara mereka bertawassul kepada Allah, itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan kebaikannya, ibadahnya yang pernah dilakukannya, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun orang yang kedua menyebutkan ya ibadahnya bertawassul kepada Allah dengan cara dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan ya ibadah yang menurutnya paling ikhlas, ya, yaitu dengan memberikan upah yang telah dikembangbiakkan, ya, menjadi harta-harta yang banyak, dikembangkan, ya, menjadi harta yang banyak. Nah, upahnya ya itu dikembangbiakkan menjadi hewan-hewan ternak, demikian pula ada budak, demikian, seperti itu. Lantas diberikan kepada pekerjanya yang telah lama bekerja dan lama pula ya dia tidak mengambil upahnya tersebut, lalu diberikan kepada dia, seperti itu semuanya. Nah, itu adalah amal ibadahnya, ya. Dia menyebutkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawassul dengan cara bertawassul kepada Allah, ya, dengan cara dia berdoa dengan menyebutkan amal ibadah yang terbaiknya, yang ikhlas, yang paling ikhlas, demikian. Kemudian orang ketiga itu bertawassul kepada Allah dengan cara dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal terbaiknya, amal ibadah terbaiknya. Ya, amal ibadah terbaiknya yang menurutnya ikhlas, yang paling ikhlas menurutnya, yaitu dengan cara dia menjauhi perzinahan, yaitu dengan cara dia menjauhi perzinahan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, setiap selesai ya berdoa seperti itu, maka masing-masingnya mengatakan di akhir dari doanya, Allahumma in kunta ya fa'alta dzalika Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, ya apabila ya aku melakukan hal itu ikhlas kepadamu dengan mengharapkan wajahmu, maka ya selamatkanlah kami dari apa yang kami berada di dalamnya ini. Demikian, seperti itu. Demikian. Nah, ini hadisnya sahih, ya, hadis yang panjang sekali, demikian, ya. Ini contoh, ya, tawassul kepada Allah, ya. Tawassul kepada Allah itu dengan cara berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal ibadahnya, ya, baik itu amal ibadah hati, amal ibadah ya perbuatan, amal ibadah perkataan, atau amal ibadah bentuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan, demikian, ya. Boleh juga seseorang itu berdoa contohnya seperti ini, ya. Allahumma inni as'aluka bimahabbati laka wa li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i rusulika wa li awliyaika an tunjini minan nari, ya. Dia katakan, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan kecintaanku kepadamu dan kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh rasulmu dan kepada para walimu
agar engkau menyelamatkan aku dari api neraka. Nah, seperti itu. Atau dia katakan dalam doanya seperti ini, Allahumma inni sumtu ramadhana ibtigha'a wajhika farzuqni as-sa'adata fid dunya wal akhirah. Dia doa seperti itu. Boleh. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan wajahmu, ikhlas karenamu, maka berikanlah rezeki kepadaku berupa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu. Ini tawassul yang disyariatkan, ya, yaitu tawassul dengan menyebutkan ya amal-amal soleh, amal-amal kebajikan, ya amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara contoh atau bentuk tawassul yang disyariatkan yaitu seseorang itu bertawassul kepada Allah, berdoa dengan cara berdoa kepada Allah ya dengan menyebutkan kondisinya bahwa dia membutuhkan ketika itu, butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah SWT mengabadikan perkataan Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Qasas ayat 24. Ya, Allah mengabadikan perkataan Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku membutuhkan ya terhadap apa yang engkau turunkan kepadaku berupa kebaikan. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku butuh kepada apa yang engkau turunkan kepadaku berupa kebaikan. Nah, seperti itu. Nabi Musa berdoa dengan seperti ini, ya. Jadi dalam ayat ini, ya, Allah menyebutkan doanya Nabi Musa alaihissalam di mana beliau butuh kepada kebaikan, ya. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan ya kebaikan itu kepadanya, demikian ya. Boleh juga seseorang itu berdoa dengan doa seperti ini yang dia menunjukkan kondisinya yang sangat butuh, yang lemah ya. Dia katakan Allahumma inni dha'ifun la atahammalu 'adzabal qabri wal 'adzab jahannam fa anjini minhuma. Dia katakan yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku lemah, aku tak kuat, aku tak mampu untuk menanggung azab kubur dan tak mampu untuk menanggung azab jahannam, ya, maka selamatkanlah aku dari kedua azab tersebut, demikian. Atau dia katakan, ya, Allahumma inni qad alamanil maradu fashfini minhu. Contohnya begitu. Ya Allah, sesungguhnya ya penyakit ini telah membuatku ya menderita. Penyakit ini telah membuatku menderita, ya, telah membuatku merana, maka sembuhkanlah aku darinya. Demikian. Nah, seperti itu. Ya. Nah, termasuk ke dalam doa yang seperti ini menyebutkan ya kondisinya, ya, yang dia butuh kepada rahmat Allah dan pertolongan Allah, yaitu dengan cara dia mengakui ya dosa-dosa. Ya, mengakui dosa-dosanya, lalu dia pun ya menampakkan kebutuhan kepada rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala ya mengabadikan doa orang-orang beriman dalam surah Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri-diri kami. Andaikan engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan tidak merahmati kami, tentulah kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi, demikian. Nah, seperti itu. Nah, ini ya merupakan bentuk pengakuan terhadap dosa-dosa, lalu menampakkan kebutuhan ya terhadap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bentuk tawassul di dalam berdoa, tawassul kepada Allah ya di dalam berdoa, demikian. Nah, yang terakhir yang akan kita sebutkan adalah tawassul. Ya, tawassul ya mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa, namun dengan perantaraan doa orang yang soleh yang masih hidup, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya, doa mereka itu, orang yang soleh tersebut. Ya, seperti contohnya seseorang itu datang kepada orang yang soleh,
ya orang yang soleh, yang dia muslim, ya masih hidup dan hadir di tempat tersebut, bisa dia berkomunikasi, ya agar bisa mendoakannya. Demikian. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an tentang ungkapan ya anak keturunan atau anak-anak Nabi Yakub alaihissalam, ya, yang minta kepada Nabi Yakub agar mendoakan mereka. Dalam surah Yusuf ayat 97, ya, Allah mengabadikan perkataan ya anak-anak Nabi Yakub yang minta kepadanya, ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayahanda, wahai ayah kami, ya, mohonkanlah ampun untuk kami atas dosa-dosa kami, sesungguhnya kami benar-benar bersalah. Demikian, seperti itu. Demikian, ya. Nah, begitu juga dalil yang lain yang bisa dijadikan hujjah dalam masalah ini adalah kisah di mana datangnya seorang Arab Badui lalu meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi kalau tidak salah dalam kondisi berkhutbah di hari Jumat, ya, datang seorang Arab Badui, ya, ketika itu lalu meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa, ya, kepada Allah, minta diturunkan hujan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, demikian, dan turunlah hujan, ya, seperti itu. Begitu juga dalam kisahnya seorang wanita yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu wanita yang kena penyakit ayan, ya, dia minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan. Namun Rasulullah memberikan tawaran kepadanya, ya, untuk didoakan kesembuhan atau, ya, sabar lalu mendapatkan surga. Lalu dia minta ia bisa bersabar dan masuk ke dalam surga. Lalu dia meminta kepada Nabi SAW agar mendoakan kepada Allah ketika dia kumat ayannya, yaitu tidak tersingkap auratnya. Demikian, begitu. Begitu juga sebagaimana, ya, Umar radhiyallahu anhu itu pernah meminta kepada Abbas radhiyallahu anhuma, ya, Abbas radhiyallahu anhu ketika di masa pemerintahan Umar, meminta kepada Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah minta diturunkan hujan, ya, minta diturunkan hujan, ya, agar Allah menurunkan hujan untuk mereka. Lalu, ya, Abbas pun berdoa kepada Allah minta agar diturunkan hujan, seperti itu, dan turunlah hujan. Demikian. Nah, ini semuanya adalah bentuk tawasul. Nah, di antara bentuk tawasul yang lewat orang soleh itu bisa juga sebenarnya doa minta tawasul dengan minta doa kepada orang tua, ya, minta doa kepada orang tua. Demikian. Kata Nabi SAW, salasu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Dalam yang lain, mustajabatun la syakka fihinna. Mustajab itu doanya tidak diragukan tentang keterkabulannya. Ya, di antaranya adalah, ya, da'watul walidi li waladihi, yaitu doa orang tua untuk anaknya. Demikian, ya. Seperti itu. Oleh karenanya, ya, seorang anak, ya, silakan dia minta kepada orang tuanya untuk mendoakan kebaikan, ya, untuk dirinya. Begitu juga mungkin berikutnya anak cucunya. Demikian, seperti itu, ya. Maka ini semuanya, ya, mulai dari 1 sampai 7 ini, ya, bentuk-bentuk tawasul ini merupakan tawasul yang syar'i dan ini sah, bahkan ini bisa mendapatkan pahala. Demikian. Nah, mengapa? Karena di sini ada pensyariatannya, ya, ada pensyariatan. Dalil-dalil sudah kita sebutkan, ya, demikian. Dan para ulama juga sepakat dengan status ijma tentang, ya, pensyariatannya. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan untuk penyampaian materinya dan kita lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuki sesi soal jawab. Assalamualaikum
Ustadz, apa maksud dari maksiat di saat sendiri, alim saat ramai? Mungkin bukan alim, soleh saat ramai. Ya, yang dimaksud maksiat itu apa? Mohon penjelasannya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maksiat di saat sendiri dan dia tampak soleh ketika dalam kondisi ramai. Maksudnya adalah ya ketika bersendirian dia melakukan dosa-dosa, ya dosa-dosa yang tidak diketahui oleh orang lain, namun hanya dirinya sendiri yang dia melakukan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran, ya seperti contohnya dia mendengarkan musik, ya dengan earphone-nya, ya padahal dia tahu, ya orang mengira mungkin dia sedang berbicara dengan orang lain atau sedang mendengarkan murotal Al-Quran, nah seperti itu. Atau dia melihat gambar-gambar ya porno, ya atau mungkin tontonan-tontonan yang menampakkan aurat, ya di saat dikala dia sedang sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita dari segala bentuk kemaksiatan, baik itu dalam kesendirian maupun ketika di saat ramai, demikian. Adapun di saat ramai dia menampakkan kesolehan, ya seperti ya orang-orang lain yang melakukan ketaatan seperti sholat berjamaah, ya ketika ada waktu luang, ketika bersama dengan orang banyak dia membaca Al-Quran, ya dan seterusnya. Nah seperti itu, ya. Namun ketika di saat sendirian dia melakukan dosa-dosa. Nah itulah maksud dari ya maksiat ketika menyendiri atau di saat sendiri. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk maksiat, ya menjaga kita dari segala bentuk maksiat dikala kita sendiri maupun di saat kita ramai, ya dalam kondisi ramai. Wallahu taala a'lam. Baik, berikutnya ya pertanyaan berikutnya adalah Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum pernikahan seorang anak yang diwalikan oleh bapaknya? Setelah 10 tahun pernikahan si anak baru tahu bahwasanya dia adalah anak dari hasil di luar nikah. Apakah harus menikah ulang? Jazakumullahu khairan atas penjelasannya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita yang keberadaannya atau ia merupakan anak yang terlahir dari perzinahan, yaitu keberadaannya itu bukan diawali dengan nikah yang syar'i, maka 3 hal yang terputus darinya dengan orang tuanya, yaitu ayahnya. Yang pertama adalah ya hak nasab. Dia tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya. Yang kedua adalah hak waris. Dia tidak mewarisi ayahnya. Demikian pula ya ayahnya tidak mewarisinya. Ayahnya disebut dengan ayah biologis. Kemudian yang ketiga adalah terputus hak perwaliannya, yaitu ayahnya tidak bisa ya menjadi wali nikah baginya. Demikian. Nah, apabila menjadi wali nikah maka tidak sah. Demikian. Lalu apakah pernikahannya ketika diwalikan oleh orang tua
atau ayah biologis ini lantas pernikahannya ini menjadi zina, maka jawabannya adalah ketika diketahui yaitu menjadi zina tentunya, dan sesungguhnya memang itu zina, hanya saja ketidaktahuan anak tersebut dan dia menyangka bahwasanya pernikahan itu adalah sah. Ya, demikian pula mungkin pihak KUA yang hadir di sana ketika mencatat itu menyangka bahwasanya ini adalah ayah nasabnya, ternyata ayah biologisnya karena tidak cerita, demikian kan seperti itu. Maka ketidaktahuan mereka ini ya tidaklah menjadikan dosa bagi mereka. Ya. Apabila mereka semua tidak tahu, termasuk barangkali si ayah biologis ini pun dia tidak mengetahui tentang hukum ini, ya, bahkan dia sudah bertobat dari dosa perzinahannya, maka mudah-mudahan ya Allah SWT memaafkan mereka. Hanya saja ya barangkali mereka akan berdosa karena tidak belajar, kan begitu ya, tidak belajar. Namun bila mereka termasuk orang yang belajar namun belum mendapatkan ilmunya kecuali di saat 10 tahun setelah itu, maka yang seperti ini ya tidaklah dosa, ya demikian ya, tidak dosa karena mereka termasuk orang yang belajar begitu ya setelah mereka bertobat. Rasulullah mengatakan innallaha tajawaza an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi, hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku ini ya kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka, demikian ya. Jadi insya Allah dimaafkan. Dan bagaimana dengan status anaknya? Ya maka wallahu taala alam, anak tersebut maka dinasabkan kepada ya suami dari anak zina ini, ya, atau kita katakan anak hasil dari di luar nikah ini, demikian seperti itu tetap dinasabkan. Mengapa? Karena ini pernikahan yang disangka kuat bahwasanya ini adalah, bahkan diyakini sebelumnya adalah ini merupakan nikah yang sah, ya, demikian, ya. Demikian ya. Naam ya, sehingga sah ya sesungguhnya sah penasapan kepada anak tersebut, penasapan anak yang lahir dari pernikahan seperti ini itu sah. Hanya saja kewajiban mereka setelah mereka mengetahui adalah pertama sekali mereka tidak serumah. Ya. Jadi anak yang lahir di luar nikah ini, yang perempuan ini ya dengan suaminya, setelah mengetahui bahwasanya mereka ini pernikahan mereka tidak sah, mereka harus berpisah dulu rumahnya, ya. Kemudian mereka segera menikah ulang, dan yang menikahkan itu adalah wali hakim, dan ini menurut pendapat yang kuat, ya, demikian. Rasulullah SAW bersabda, "Fas-sultanu waliyyu man la waliya lahu." Ya, maka pemimpin atau penguasa itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali, demikian. Nah, tadi kita katakan wanita yang lahir di luar nikah ini dia tidak punya wali karena bapaknya itu adalah bapak biologis, itu terputus ya dengannya hak perwaliannya, tidak bisa menjadi wali nikahnya, demikian. Jazakumullahu khaira ya, wa anti atau wa anta fajazakallahu khaira. Baik, assalamualaikum Ustadz, mau tanya apa hukum wanita yang minta pisah ya duluan ya. Sebab ada alasan tertentu. Baik ya. Kita jawab ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya wanita yang minta pisah dari suaminya atau minta talak dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, maka dihukum ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mencium aroma surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ya Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita mana saja, ini wanita mana saja ya, muslim ya atau tidak muslim, taat atau tidak taat ya, hafal Quran atau tidak hafal Quran ya, yang minta pisah, minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya aroma surga. Demikian ya, seperti itu. Nah kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan ya, orang yang minta pisah atau minta cerai dari suaminya itu adalah wanita-wanita munafik. Kata Nabi SAW, al-mukhtali'atu hunnal munafiqatu. Wanita-wanita yang minta khulu, ya khulu yaitu minta cerai, pisah dari suaminya, maka itu adalah wanita-wanita munafik. Demikian. Baik ya, jadi sebabnya adalah kenapa diancam dengan seperti itu, yaitu minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Nah lalu pertanyaannya, lalu apa alasan yang dibenarkan untuk bisa minta cerai kepada suaminya? Demikian. Maka di antara alasannya adalah kedzaliman. Alasannya adalah kedzaliman. Ya, kedzaliman. Seperti contohnya kedzaliman dari sisi hak biologis. Ya, kedzaliman tentunya adalah pelanggaran terhadap hak. Itu disebut dengan kedzaliman. Ya, kedzaliman itu adalah pelanggaran terhadap hak. Demikian. Apa contohnya hak yang dilanggar tersebut atau tidak dipenuhi adalah hak, contohnya adalah hak biologis ya. Maka yang seperti ini bila dalam jangka waktu tertentu ya, kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an itu memberi jangka waktu sekitar 4 bulan kalau tidak salah ya, dalam kebijakan beliau ya ketika beliau menjadi khalifah. Kemudian yang apabila lebih daripada itu, sang istri boleh menuntut ya pisah dari suaminya ketika suaminya dia tidak memberikan hak biologisnya ya, seksualnya. Demikian ya, demikian ya. Bisa jadi karena suaminya bepergian jauh ya, atau kita katakan suaminya kena penyakit impoten, naudzubillah min dzalik. Nah seperti itu, maka boleh sang istri itu menuntut cerai ya dari suaminya. Demikian ya, dari suaminya itu boleh ya menuntut cerai dari suaminya atau minta pisah dari suaminya. Kemudian yang kedua adalah hak yang dizalimi adalah hak nafkah ya, pangan ya, yaitu tidak diberikan nafkah lahir kalau bahasa kita seperti itu ya. Kalau yang tadi nafkah batin, nafkah lahir seperti contohnya ya tidak diberikan ya uang belanja ya. Nah kalau dalam apa namanya di dalam buku nikah yang beredar di negeri kita ini itu sekitar 6 bulan ya, 6 bulan berturut-turut bila tidak diberikan nafkah lahirnya, maka ini boleh untuk menuntut cerai. Demikian, seperti itu ya. Atau begitu juga contohnya adalah kedzaliman pada fisik. Kedzaliman pada fisik, contohnya ternyata sang suami ini suka memukul ya, suka memukul. Demikian, maka tentunya seperti ini merupakan hal yang dibolehkan juga untuk menuntut cerai. Demikian ya, menuntut cerai atau minta pisah dari suaminya. Hal berikutnya adalah suami pelaku maksiat
ya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, pelaku maksiat seperti contohnya peminum minuman keras, pemakai narkoba, pejudi, tidak sholat, ya, pezina dan seterusnya, maka salah satu dari maksiat yang dilakoni oleh suaminya ini boleh ya bagi sang istri untuk minta cerai, ya, menuntut cerai. Adapun poligami, nah ini yang perlu saya sampaikan, poligami, ya, maka ini bukanlah merupakan alasan yang dibenarkan secara syar'i. Mengapa demikian? Karena para salaf, wanita-wanita terdahulu, ya, wanita-wanita yang solehah terdahulu, salafus soleh kita dahulu, mulai dari semenjak ya istri Nabi, ya, di zaman Nabi, para istri Nabi, demikian pula ya para sahabat wanita, ya Rasulullah SAW, ya para wanita di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, itu tidak ada satupun mereka yang terdapat dalam riwayat ya sampai kepada kita riwayat tersebut yang menyatakan bahwasanya mereka minta talak atau minta pisah atau khulu, ya, ketika suaminya menikah lagi. Nah, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya ya poligami bukanlah alasan yang dibenarkan. Demikian. Adapun sakit hati, sesungguhnya itu sakit hati bukan karena kedzaliman, tapi sakit hati karena cemburu. Ya, sakit hati karena cemburu. Jadi suami poligami itu bukanlah alasan untuk minta cerai. Namun, ya apabila suami tidak adil setelah itu. Nah, ini dia. Suami tidak adil ketika itu, maka itulah ya bisa dijadikan ya alasan untuk minta cerai ketika suami tidak adil. Namun ketika bisa berlaku adil, maka tidak ada alasan bagi seorang istri untuk minta cerai dari suaminya. Demikian, ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ini, ya. Dan sedikit kembali kita motivasi dan kita ingatkan kepada saudara seiman, ya, lewat media Rosa TV ini, mari kita berdonasi, ya, mari kita berdonasi, ya, menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membebaskan lahan, ya, lahan yang nanti akan dibangun di atasnya Masjid Al-Muwahhidin di Kota Medan, Sumatera Utara. Dana yang dibutuhkan adalah sekitar 8.585.200.000, demikian. Dan saat ini sudah terkumpul sekitar 21,14%, ya, atau sekitar 1.815.020.000 sekian. Kekurangannya adalah sekitar 6.770.000.000 sekian. Mari kita donasikan sebagian harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Semoga ya ini akan menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita tatkala dimanfaatkan, ya. Ketahuilah sesungguhnya tatkala kita wafat maka terputus semua amal kecuali dari 3 jalur. Di antaranya adalah kata Nabi SAW, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau mati manusia itu maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalur. Yang pertama disebutkan min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariah. Ini yang kita maksudkan, yaitu sedekah, ya, mengeluarkan sebahagian harta yang menjadi milik kita lalu kita arahkan, ya, dimanfaatkan yang fisiknya ini permanen, kemudian manfaatnya terus mengalir. Ya, selama dimanfaatkan maka akan terus pula mengalir pahalanya. Ya, mengalir manfaatnya, mengalir pula pahalanya, seterusnya. Demikian, seperti itu. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Semoga termotivasi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Dan para pendengar sekalian saya mohon maaf, ya. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.